Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin selamat siang, selamat pagi, selamat malam untuk Ibu dosen Mutiara Rizky Nurrahmi SAK, MAK. Nama saya Lucky Pratiwisari, mahasiswa akuntansi keuangan lanjutan dari kelas AK 602 dengan NIM 24030102028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban UAS saya di mana itu juga berkaitan dengan hasil tugas terakhir, yakni membuat makalah, mengenai, konsep utang antar perusahaan. Izin Ibu saya mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi definisi utang antar perusahaan adalah merujuk pada pinjaman atau kewajiban keuangan yang terjadi antara dua entitas yang masih berada dalam satu grup usaha. Contohnya itu seperti perusahaan induk meminjamkan dana kepada anak perusahaan untuk membiayai operasional, ekspansi, atau menutupi kekurangan kas. Begitu pula antar anak perusahaan dalam satu grup dapat saling memberikan pinjaman guna mengoptimalkan penggunaan dana internal perusahaan. Jadi saling bantu membantu seperti itu ya Ibu. Kemudian, tapi seiring dengan semakin dinamisnya hubungan keuangan antar entitas dalam grup, muncul juga kebutuhan akan pengelolaan sumber daya keuangan yang lebih efisien dan strategis. Salah satu bentuk hubungan keuangan yang paling umum dan signifikan adalah utang antar perusahaan itu. Tapi juga ada tantangannya tersendiri. Untuk salah satu tantangan utama dalam utang antar perusahaan adalah potensi penyalahgunaan yang dapat menimbulkan konsekuensi perpajakan dan pelaporan keuangan. Otoritas pajak di berbagai negara semakin ketat dalam mengawasi transaksi afiliasi, termasuk pinjaman antar perusahaan untuk menghindari manipulasi harga transfer pricing, penghindaran pajak, serta praktik penggeseran laba. Karena semakin maraknya, penyalahgunaan yang dapat menimbulkan konsekuensi dari, pelaporan keuangan itu. Lebih jauh lagi dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang antar perusahaan menjadi hal yang sangat krusial. Dan perusahaan perlu menyusun dokumentasi yang jelas, perjanjian tertulis, dan memperlakukan transaksi ini sebagaimana transaksi dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai konsep utang antar perusahaan, mulai dari pengertian, bentuk, tujuan, manfaat, hingga potensi risikonya, sangat penting bagi para pelaku bisnis, akuntan, auditor, hingga otoritas pengawas. Jadi, insya Allah PPT ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai topik sekaligus menjadi bahan kajian akademik dalam memahami praktik keuangan. Dan dalam praktiknya, utang antar perusahaan dapat berbentuk 3 yang saya tampilkan ini. Yang pertama adalah pinjaman langsung, yakni adalah dana dipinjamkan dalam bentuk kas dengan perjanjian tertentu, misalkan jangka waktu, bunga, dan juga agunannya. Kemudian yang kedua adalah saldo piutang atau utang usaha yang jatuh tempo panjang. Misalnya karena transaksi penjualan barang atau jasa antar entitas dalam grup. Dan yang terakhir adalah penempatan dana sementara atau cash pooling dalam sistem manajemen kas terpusat. Kita merujuk ke bentuk-bentuk utang antar perusahaan, yaitu ada pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, kemudian ada pinjaman berbunga dan tanpa bunga, ada revolving loan agreement, standby credit facility antar perusahaan, dan juga penempatan dana. Kemudian untuk tujuan dan alasan dilakukannya utang antar perusahaan, ada 7 yang bisa saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah optimalisasi likuiditas dan manajemen kas. Jadi salah satu tujuan utama pemberian utang antar perusahaan adalah untuk mendukung kebutuhan likuiditas internal. Anak perusahaan atau entitas dalam grup yang mengalami kekurangan dana dapat memperoleh pembiayaan langsung dari entitas lain yang kelebihan khas. Hal ini memungkinkan pemanfaatan dana menganggur secara lebih produktif dan efisien dibandingkan jika dana tersebut didepositokan atau ditempatkan di instrumen
keuangan luar. Kemudian yang kedua ada efisiensi biaya pendanaan. Di sini, saya jelaskan yakni adalah meminjam dana dari sesama entitas dalam satu grup seringkali lebih murah dibandingkan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan eksternal. Perusahaan dapat menghindari biaya-biaya seperti biaya provinsi, administrasi bank, dan suku bunga pasar yang sangat tinggi. Dengan demikian, utang antar perusahaan menjadi alternatif pembiayaan yang sangat hemat biaya. Yang ketiga ada fleksibilitas dalam perjanjian dan persyaratan. Transaksi utang antar perusahaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan internal yang lebih fleksibel, masuk dalam hal jangka waktu, suku bunga, dan struktur pembayaran. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengelola arus kas dan menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi operasional yang dinamis. Untuk yang keempat ada pendanaan proyek atau ekspansi usaha. Entitas dalam grup yang sedang melakukan ekspansi, pembangunan pabrik, atau pengembangan proyek dapat dibiayai oleh entitas lain dalam grup yang memiliki kapasitas keuangan yang lebih besar. Dalam hal ini, utang antar perusahaan menjadi alat pendukung pertumbuhan yang efisien karena lebih cepat dan mudah dibandingkan mengajukan pinjaman ke pihak ketiga. Yang kelima ada strategi perencanaan pajak atau tax planning. Dalam perusahaan multinasional, utang antar perusahaan dapat digunakan sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak lintas negara. Misalnya, perusahaan di negara dengan tarif pajak yang tinggi menerima pinjaman dari entitas afiliasi di negara dengan tarif pajak yang rendah, lalu membayar bunga pinjaman yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Strategi ini sah selama dijalankan sesuai prinsip kewajaran dan mengikuti ketentuan transfer pricing yang berlaku. Yang keenam adalah meningkatkan pengendalian keuangan dalam grup. Melalui sistem pinjaman internal, perusahaan induk dapat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana oleh anak perusahaan. Pemberian pinjaman biasanya disertai evaluasi kebutuhan, persetujuan penggunaan, serta pemantauan pembayaran. Hal ini memperkuat struktur pengendalian dan mendorong efisiensi dalam manajemen keuangan grup. Dan yang terakhir adalah alternatif terhadap penambahan modal. Ketika perusahaan ingin mendanai anak usaha tanpa menambah penyertaan modal, pemberian utang menjadi solusi yang sangat tepat. Selain lebih fleksibel, utang tidak mengubah struktur kepemilikan dan tidak menimbulkan dilusi saham, terutama jika perusahaan anak melibatkan investor eksternal seperti itu. Kemudian, ada juga risiko dan tantangan dari transaksi utang antar perusahaan. Menganalisis risiko yang muncul dari praktek ini ada 5 hal yang bisa saya sebutkan. Yang pertama adalah risiko perpajakan atau transfer pricing dan recharacterization sebagai ekuitas. Kemudian yang kedua ada risiko gagal bayar antar entitas. Yang ketiga ada risiko hukum dan kepatuhan regulasi. Yang keempat ada risiko dalam proses eliminasi laporan konsolidasi. Dan yang kelima ada potensi penyalahgunaan untuk manipulasi laporan keuangan. Kemudian kita merujuk ke contoh soal. Di sini saya mencontohkan untuk contoh soal akuntansi keuangan lanjutan tema utang antar perusahaan seperti ini. PTA adalah perusahaan induk yang memiliki 100% saham PTB, sebuah anak perusahaan. Jadi PTA ini perusahaan induk dan PTB adalah anak perusahaannya. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2025, PTA memberikan pinjaman kepada PTB sebesar 500 juta rupiah dengan bunga 8% per tahun, jangka waktu 1 tahun, dan bunga dibayar di akhir periode. Pada tanggal 31 Desember 2025, PTB belum membayar pinjaman pokok maupun bunga tersebut. Pertanyaannya,
Yang pertama, hitung jumlah bunga yang harus dibayar oleh PTB kepada PTA pada akhir periode. Yang kedua, bagaimana jurnal pencatatan transaksi pinjaman tersebut di masing-masing perusahaan pada saat pemberian pinjaman dan saat pengakuan bunga. Dan yang ketiga, bagaimana perlakuan utang piutang tersebut dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, jawabannya sederhana. Untuk bunganya kita rumuskan seperti pokok pinjaman dikalikan suku bunga dikalikan waktunya. Tadi pokok pinjamannya adalah 500 juta, suku bunga setahunnya adalah 8% dan waktunya adalah 1 tahun, yakni adalah 40 juta rupiah. Jadi bunga yang harus dibayar adalah 40 juta. Untuk tadi nomor 2, jurnal pencatatan transaksi pinjaman tersebut di masing-masing perusahaan adalah seperti ini. Untuk jurnal pencatatan pada saat pemberian pinjaman di awal tahun 1 Januari 2025, PTA debitnya piutang antar perusahaan 500 juta dan kreditnya kas 500 juta. Untuk PTB, untuk perusahaan anak adalah debitnya khas 500 juta dan untuk kreditnya adalah utang antar perusahaan 500 juta. Pada saat pengakuan di akhir tahun tanggal 31 Desember 2025, PTA sebagai induk untuk debit dan kreditnya, debitnya adalah piutang bunga dengan jumlah 40 juta dan kreditnya adalah pendapatan bunga sebesar 40 juta. Untuk PTB, anak perusahaan, debitnya adalah beban bunga 40 juta yang harus dibayar dan kreditnya adalah utang bunga 40 juta juga. Untuk perlakuan dalam konsolidasi, pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi induk dan anak, transaksi utang dan piutang antar perusahaan harus dieliminasi karena tidak merepresentasikan transaksi dengan pihak eksternal. Eliminasi piutang antar perusahaan dengan utang antar perusahaan, kemudian pendapatan bunga dengan beban bunga. Untuk jurnal eliminasi konsolidasi adalah seperti yang tertera di gambar. Untuk debitnya, utang antar perusahaan dan juga utang bunga utang antar perusahaannya 500 juta, debit utang bunga 40 juta, untuk kredit piutang antar perusahaannya 500 juta, untuk kredit piutang bunganya adalah 40 juta. Kemudian untuk pendapatan bunga, debit 40 juta dan kredit beban bunga 40 juta rupiah. Dan untuk kesimpulan dari presentasi saya kali ini, mengenai utang antar perusahaan, utang antar perusahaan merupakan salah satu instrumen keuangan internal yang lazim digunakan dalam struktur kelompok usaha modern, baik yang berskala nasional maupun multinasional. Dalam kondisi dunia bisnis yang semakin kompleks dan terintegrasi, hubungan keuangan antar entitas dalam satu grup menjadi sangat penting untuk menunjang efisiensi operasional, pengelolaan dana, hingga strategi ekspansi jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konsep, bentuk, tujuan, serta risiko dari utang antar perusahaan menjadi krusial, tidak hanya bagi manajemen perusahaan, tetapi juga bagi auditor, akuntan, dan otoritas pengawas. Jadi, utang antar perusahaan adalah alat manajemen keuangan yang sangat bermanfaat jika diterapkan dengan benar dan juga transparan. Namun, apabila tidak dikelola secara hati-hati, justru dapat menimbulkan permasalahan serius yang berdampak pada reputasi, kepatuhan hukum, serta kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Maka dari itu, dibutuhkan pemahaman menyeluruh, kepatuhan terhadap aturan, dan koordinasi yang baik antar entitas dalam grup agar praktik utang antar perusahaan dapat memberikan manfaat yang sangat optimal bagi keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah katanya, Ibu Mutiara. Terima kasih kesempatannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga saya mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.